Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di pembelajaran algoritma dan pemrograman. Kita masih belajar kasus-kasus perulangan. Kali ini kita akan membahas dengan mekanisme repeat. Kalau sebelumnya saya sudah menggunakan mekanisme for dan while, kita akan masuk ke repeat. Nah, seperti apa? Repeat ini caranya seperti ini. Repeat, apa aksi yang akan dijalankan lalu until kondisi. Nah, perulangan akan terus terjadi selama kondisinya false. Jadi, lakukan perulangan selama, apa namanya, kondisi yang di sini, eee, masih false gitu. Ketika kondisinya sudah true, maka interaksinya berhenti. Nah, lalu perulangan dapat diberhentikan berdasarkan kondisi ya, berdasarkan kondisi yang ada di sini ya. Kalau kondisinya sudah true, until true maka dia selesai gitu ya. Lalu kondisi dicek pada akhir perulangan. Nah, ini lihat ya, kondisinya diceknya di akhir perulangan. Kalau while itu di awal perulangan. Jadi setidaknya aksi dilakukan sekali. Jadi setidaknya aksi dilakukan sekali baru ngecek. Ya baru ngecek, baru nanti akan ditentukan apakah perulangannya tetap lanjut atau berhenti. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kasus menjumlahkan deret angka ini yang ada miskomunikasi di waktu videonya yang while ini menjumlahkan deret angka ya. Oke. Nah, saya akan coba perlihatkan bagaimana menggunakan repeat, dalam kasus ini yang sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan for sebenarnya ya. Jadi di sini repeat-nya tidak terlalu terlihat kekhasannya. Nah, kasusnya pengguna memasukkan angka n, lalu program akan menghitung jumlah dari deret 1 sampai dengan n. Jadi kalau masukin 5, jumlahin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Bener ya, ini dijumlah ya. Kalau yang while itu yang dua video sebelum ini saya ngejelasinnya, apa namanya, dijumlah padahal sebenarnya algoritmanya hanya menampilkan ya. Kalau ini benar, ini benar-benar kita akan, apa namanya, menghitung jumlah dari deretnya. Nah, programnya seperti apa? Aduh, saya lupa kasih animasi ya di sini. Tampil semua, nggak apa-apa. Eh, Programnya menjumlah deret angka, kita butuh i, ini untuk pencacahnya. Lalu kemudian, kita butuh n, ini jumlahnya berapa, lalu kita butuh sum, ya. Kita minta user read di sini ya, read n, berapa jumlah yang akan dihitung. Lalu di sini inisialisasi i-nya sama dengan 1. Lalu repeat, kerjakan ini dulu. Nah, berarti diproses dulu. Sum diisi dengan sum plus i. Nah, tadi i-nya kan 1 kan? Itu berarti sum-nya 1. Lalu di sini i diisi dengan tadi 1 tambah 1. Berarti langsung jadi 2 gitu ya. Maka di sini, eee, akan dicek n-nya berapa. Tadi yang dimasukkan user-nya berapa. Kalau dia sudah sama dengan i, maka berhentilah proses ini. Gitu. Misalkan, penggunanya memasukkan angka 6 gitu ya. Sorry, jangan banyak-banyak, susah. Angka 3 lah, 3. Maka di sini lihat sum, oke, sum-nya ini harusnya diinisialisasi dulu ya sebenarnya. Oke, oke, teman-teman udah saya perbaiki, tapi ternyata kesalahannya, ada beberapa. Jadi i-nya itu kita awali dengan 0. Kalau kita awali dengan 1, nanti kalau user masukin angka 1 di sini dia akan apa namanya, error gitu ya. Oke, jadi asumsinya si n-nya itu harus lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, eee apa namanya, oke, masuk lagi ke sini. Misalkan n-nya kita masukin user 3 gitu ya, i-nya masih 0, sum-nya juga 0, maka sum sama dengan sum tambah i gitu ya. Tadi, sum-nya 0 ditambah i-nya 0, maka dia lalu di sini, i tambah 1, berarti i-nya 0 tambah 1, 1 masuk sini apa, selama i-nya sebenarnya salah, tapi sum-nya oke, salah juga sebenarnya. Oke, teman-teman, mohon maaf, jadi seharusnya di sini, i-nya kita awali dengan 1, sum-nya kita awali dengan 0, tapi di sini, kondisi berhentinya jika sudah
apa namanya, I-nya lebih besar dari N. Contoh gini, contoh misalkan N-nya kita masukin 1 ya, 1 dulu, eee, ya kita masukin 1. Nah, setelah kita masukkan, 1 di sini, maka kita langsung masukin ini sama dengan 0 tambah I-nya masih 1, berarti sum-nya sekarang 1 ya. 1, ini sum-nya 1, masuk ke sini, I diisi dengan I tambah 1, berarti I-nya tadi kan 1, 1 tambah 1 berarti 2. Cek dulu, apakah 2 lebih besar dari N? N-nya kan tadi 1, iya betul, maka selesai. Keluarinlah sum-nya yang tadi nilainya 1, seperti itu ya. Sekarang misalkan user memasukkan angka 2 di sini. Angka 2 di sini, ini yang masih tetap sama, di sini sum-nya adalah sum tambah I. 0 tambah 1, berarti di sini sum-nya yang pertama itu jumlahnya 1, masuk ke sini, I-nya, I tambah 1, berarti 1 tambah 1, 2, gitu ya. Cek ke sini, apakah 2, eee, lebih besar dari 2? Tentu salah kan, naik lagi dia ke atas, naik lagi ke repeat-nya, sekarang I-nya sudah 2 kan, sum sebelumnya sudah 1, 1 ditambah 2, sum-nya sekarang jadi 3, sum-nya jadi 3, masuk ke sini, ini kan I-nya barusan 2, 2 tambah 1, eee, jadi 3 ya, jadi 3, masuk ke sini, I-nya kan 3, 3 lebih besar dari N, N-nya sedangkan 2 ya, N-nya di awal sama dengan 2. Maka, karena di sini sudah true, maka iterasinya selesai, tuh. Nah, itu ya, jadi algoritmanya seperti ini. Nah, dengan seperti ini kita akan bisa merasakan betul bahwa repeat until ini terasa khasnya, terasa bedanya dengan while, terasa bedanya dengan for. Karena apa? Proses yang ada di dalam repeat ini minimal dikerjakan dulu sekali, baru dilakukan pengecekan. Kalau kondisinya masih false gitu ya, masih false, maka dia akan terus berulang. Nah, ketika kondisinya sudah true, maka akan berhenti. Tentu lebih menarik ya, karena saya juga di sini mohon maaf, lupa menyertakan tabel iterasinya. Nanti kita akan lebih menarik kalau kita coba ubah ini ke dalam bahasa pemrograman. Namun sayangnya di bahasa pemrograman Python itu sintak repeat itu nggak ada. Tapi nanti, kita coba ada mekanismenya mengakalin bagaimana, eee, mengimplementasikan cara berpikir repeat until ini ke dalam sintak algoritma. Memang lebih enak kalau kita menggunakan C ataupun menggunakan Java. Kalau Java ada kayaknya do while ya kalau Java. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita dengan Python akan coba kita jalankan mekanisme repeat until. Oke, itu teman-teman tentang repeat. Nanti kita akan ketemu di videonya masih membahas dengan repeat mekanisme perulangan. Iya nanti kita lihat aja ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.